Bagaimana ya jika seseorang prajurit biasa yang lahir dari keluarga sederhana berhasil menggulingkan pemerintah dan beberapa tahun kemudian menjadi raja? Kedengarannya seperti kisah dalam film. Namun itu adalah yang benar-benar terjadi pada Iran pada tahun 1921. Tokoh itu bernama Reza Khan, seorang perwira militer yang mengubah arah sejarah Iran hanya dalam beberapa tahun saja. The sun is shining bright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan saya Anna Jannah. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini aku akan membahas mengenai pertama, apa yang terjadi ketika Iran dalam keadaan kacau. Bagaimana Reza Khan dari prajurit biasa bisa menjadi raja di Iran kudeta tahun 1921, dan apakah benar Inggris terlibat dalam kudeta tersebut. Tapi sebelumnya, aku mau minta tolong dulu nih ke kalian. Jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Langsung saja kita bahas satu-satu. Iran dalam keadaan kacau. Untuk memahami kisah Reza Khan, kita harus melihat dulu nih kondisi Iran setelah Perang Dunia Pertama. Saat itu, Iran sedang berada di titik terendah. Ekonomi hancur, pemerintah pusat lemah, dan banyak wilayah yang dikuasai oleh kepala suku atau kelompok bersenjata. Di saat yang sama, Inggris dan Rusia terus merebut pengaruh di Iran. Bahkan, pada tahun 1919, pemerintah Iran mendatangani perjanjian Iran dan Inggris yang membuat banyak rakyat marah karena dianggap memberikan pengaruh terlalu besar kepada Inggris. Negara ini membutuhkan pemimpin yang mampu mengendalikan ketertiban. Dan di tengah kekacauan itu, muncullah seorang perwira yang bernama Reza Khan. همزمان با آماده شدن خزعل و متحدانش، سردار سپه هم در پایتخت به تدارک قوا مشغول بود و نقشه عملیات برای سرکوب خزعل و تصرف خوزستان با نظارت مستقیم رضاخان آماده می‌شد. Dari prajurit menjadi komandan, Reza Khan lahir dari keluarga sederhana. Ia kemudian bergabung dengan Brigade Kosak Persia, sebuah pasukan elit yang terkenal disiplin. Karena kemampuan dan kepemimpinannya, Reza Khan naik pangkat sehingga menjadi salah satu komandan utama. Namun, ia merasa Iran tidak akan berubah jika pemerintah yang lama tetap bertahan. دیگر ایالت‌ها هم کاملاً از کنترل حکومت مرکزی خارج بودند و غرب تا شرق کشور به دست سران قبایل و جنگسالاران محلی اداره می‌شد. بعد از کودتای سوم اسفند، رضاخان بازیگر اصلی صحنه سیاسی ایران شده بود. Kudeta tahun 1921. Pada 21 Februari tahun 1921, Reza Khan bersama politikus Sayyid Zaidi Tabatabai memimpin pasukan menuju ibu kota Teheran. Menariknya, hampir tidak ada perlawanan sama sekali. Dalam waktu singkat, mereka berhasil menguasai pusat pemerintahan. Banyak penjabat lama yang ditangkap, sementara pemerintah baru segera dibentuk. Sayyid Zia menjadi Perdana Menteri, sedangkan Reza Khan diangkat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata. Inilah awal perubahan besar dalam sejarah Iran. ارتشی منظم و نوین را در ایران سازماندهی کرد. سردار سپه در اولین اقدام افسران انگلیسی و سوئدی را Apakah benar Inggris terlibat dalam peristiwa tersebut?
sampai hari ini pertanyaan itu masih menjadi perdebatan. Sebagian sejarawan berpendapat Inggris mengetahui atau bahkan mendukung kudeta tersebut karena menginginkan pemerintah Iran yang lebih stabil. Namun, sejarawan lain menilai bahwa kudeta itu lebih banyak digerakkan oleh ambisi dan kemampuan Reza Khan sendiri. Karena bukti yang ada belum memberikan jawaban yang pasti, keterlibatan Inggris masih menjadi sebuah bahan diskusi di kalangan para ahli sejarawan. Setelah kudeta, pengaruh Reza Khan semakin besar. Ia berhasil menumpas berbagai pemberontakan, memperkuat tentara nasional, dan memusatkan kekuasaan pemerintah. Pada tahun 1923, ia diangkat menjadi Perdana Menteri. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1925, dinasti Qajar resmi berakhir. Reza Khan kemudian dinobatkan sebagai Reza Shah Pahlavi, pendiri dinasti Pahlavi yang memimpin Iran selama puluhan tahun. Di bawah pemerintahnya, Iran mengalami modernisasi besar-besaran. Jalan raya dibangun, rel kereta diperluas, sekolah didirikan, industri dikembangkan, dan tentara semakin diperkuat. Namun, di sisi lain, pemerintahnya juga dikenal sangat tegas. Kebebasan politik dibatasi dan penyelawan ditindak. Kisah Reza Khan menunjukkan bahwa satu orang bisa mengubah arah sejarah sebuah negara. Namun, sejarah juga mengajarkan bahwa kekuasaan adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, kekuasaan dapat membawa perubahan dan kemajuan. Di sisi lain, jika tidak diimbangi dengan kebebasan dan keadilan, kekuasaan yang terlalu besar dapat berubah menjadi otoritarisme. Karena itu, pelajaran yang bisa kita ambil bukan hanya tentang bagaimana meraih kekuasaan, tetapi juga tentang bagaimana menggunakan kekuasaan dengan bijaksana demi kepentingan rakyat, bukan hanya demi pertahankan jabatan. Oke teman-teman, itulah pembahasan mengenai Reza Khan. Menurut kalian gimana teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.